Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya ialah Sri Fitri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan lingkungan. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini ialah Ibu Dr. Fatul Jannah MPD dan kami dari kelompok 6. Adapun anggota kelompoknya ialah Sri Fitri Wahyuni, saya sendiri, dan rekan-rekan saya ialah Saudari Yulian Rahmah, Saudari Nur Aika Setiastuti, dan Saudari Anissa Husna. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi, sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, persebarannya, tujuannya, cara pengolahan dan pemanfaatan, sifat, potensi, jenisnya, pembentukannya, nilai ekonomis ataupun nilai kegunaannya, bentuknya, sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia serta berdasarkan Bolo. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu apabila berdasarkan sumbernya. Yang pertama ialah sumber daya alam biotik atau organik, sumber daya alam abiotik atau anorganik. Yang kedua ialah berdasarkan persebarannya. Jadi, berdasarkan persebarannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ialah sumber daya alam yang terdapat di mana-mana. Yang kedua, sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu saja. Selanjutnya ialah berdasarkan tujuannya. Adapun berdasarkan tujuannya, sumber daya alam dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama, sumber daya alam bahan industri, yang kedua, sumber daya alam bahan pangan, dan yang ketiga ialah sumber daya alam bahan sandang. Selanjutnya kita akan membahas tentang berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya. Adapun sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. Dan selanjutnya ialah berdasarkan sifat. Nah, menurut sifatnya sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang terbarukan atau renewable. Yang kedua ialah sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable. Dan yang ketiga ialah sumber daya alam yang tidak habis. Selanjutnya kita akan membahas yang berdasarkan potensinya. Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam itu dibagi beberapa macam. Yang pertama itu ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan yang terakhir ada sumber daya alam ruang. Selanjutnya ialah yang berdasarkan jenisnya. Menurut jenisnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau yang disebut dengan biotik. Selanjutnya ialah berdasarkan pembentukan. Adapun yang berdasarkan pembentukannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah sumber daya alam biotik terbentuk dari adanya proses tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Yang kedua ialah sumber daya alam fisis terbentuk dari proses fisis dan kekuatan alam. Yang ketiga ialah sumber daya alam lingkungan terbentuk dari penggabungan antara faktor fisis dan biotik. Selanjutnya ialah sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomis atau nilai kegunaannya. Yang berdasarkan nilai ekonomis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ialah sumber daya alam ekonomis tinggi merupakan sumber daya alam yang dalam mendapatkannya itu memerlukan biaya yang tinggi. Yang kedua ada sumber daya alam ekonomis rendah merupakan sumber daya alam yang dalam mendapatkannya itu memerlukan biaya yang relatif murah. Selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan bentuknya. Nah, sumber daya alam yang berdasarkan bentuknya ini dapat kita kelompokkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama itu sumber daya alam lahan atau tanah, sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya laut, dan sumber daya mineral.
Selanjutnya ialah sumber daya menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya alam hayati, yang ketiga itu ada sumber daya alam non hayati, dan yang keempat ada sumber daya buatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam menurut Beerlow. Nah, sumber daya alam menurut Beerlow ini dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang terakhir ada sumber daya alam yang memiliki sifat gabungan. Apabila membahas tentang sumber daya alam dan lingkungannya, tentu itu berhubungan dengan Islam itu sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Al-Quran, yaitu pada surah Shad ayat 27 hingga ayat 28 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar, yang artinya adapun makna dari ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28 dari Quran surah Shad ini ialah, arti dari ayat yang ke-27 ialah, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Lalu arti ayat yang ke-28 ialah, pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Itu adalah arti dari ayat ke-27 hingga ayat 28. Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwa hendaknya kita berbaik sangka, tidak berburuk sangka kepada Allah atas segala yang diciptakannya di muka bumi ini, yaitu bahwa Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia, sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini. Berbuat baik di sini contohnya adalah dengan menanam pohon, menikmati hasilnya, dan tidak rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat sumber daya alam untuk manusia. Jadi, sumber daya alam itu tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Adapun manfaat dari sumber daya alam itu untuk manusia, yang pertama adalah manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan itu ada menghasilkan oksigen bagi manusia dan hewan, mengurangi polusi karena dapat menyerap karbon dioksida yang dipakai tumbuhan untuk proses fotosintesis, serta mencegah terjadinya erosi, tanah longsor, dan banjir. Dan masih banyak lagi fungsi tumbuhan. Yang kedua itu fungsi air. Nah, jadi untuk fungsi air ini yang pertama ada sarana wisata atau rekreasi, sarana irigasi atau pengairan, dan juga untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, ada juga untuk pemenuhan kehidupan primer manusia, menjaga kelangsungan hidup manusia sebab manusia akan mati jika tidak ada air, dan juga untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan industri dan ekonomi. Yang ketiga itu ialah manfaat udara. Nah, untuk manfaat udara ini sendiri ada misalkan pembangkit listrik tenaga angin, mengarahkan kapal layar ke laut, membersihkan ruang ventilasi di rumah, menyejukkan tubuh, dan masih banyak lagi. Lalu fungsi manfaat tanah. Yang pertama itu ada tempat penyimpanan air, dibutuhkan untuk lahan pertanian tentunya,
untuk menanam sumber daya alam pertanian. Lalu manfaat hewan apa sih? Nah, jadi manfaat hewan itu dapat kita jadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, setelah itu kita dapat memperjualbelikannya. Lalu yang kedua itu ada lauk pauk makanan manusia, sebagai lauk pauk makanan manusia. Yang ketiga itu manfaatnya adalah hewan liar yang hidup di hutan itu bermanfaat untuk kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Nah, lalu yang keenam ini ialah manfaat hutan. Jadi manfaat hutan itu untuk tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan tentunya. Lalu tempat penyimpanan air alamiah. Yang ketiga itu ada menentukan iklim. Nah, jadi hutan itu sangat berpengaruh dalam hal menentukan iklim. Yang keempat itu ada mengurangi erosi, tempat wisata. Hasil hutan juga bisa dimanfaatkan manusia dan bisa diekspor untuk menambah devisa negara. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia itu perlu berdasar pada prinsip ekoefisiensi, artinya tidak merusak ekosistem. Jadi pengambilan efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya manusia atau SDM. Pembangunan yang berkelanjutan itu bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam nabati. Nah, jadi pemanfaatan sumber daya alam nabati ini biasanya yang pertama itu dimanfaatkan sebagai sumber daya pangan seperti padi, jagung, ubi, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber sandang seperti serat haramai. Dan yang ketiga itu biasanya nih beberapa jenis tanaman itu dapat dimanfaatkan sebagai minyak atsiri seperti kayu putih, sereh, kenanga, dan juga cengkeh. Yang keempat itu dimanfaatkan sebagai tanaman hias seperti anggrek. Dan yang keenam itu bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan baku mebel, misalkan seperti meranti, rotan, dan bambu. Lalu yang ketujuh itu dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan seperti kencur, jahe, kunyit, dan yang terakhir itu bisa dimanfaatkan sebagai keperluan industri. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang pemanfaatan sumber daya alam hewani. Untuk pemanfaatan sumber daya alam hewani ini, yang pertama itu biasanya dimanfaatkan sebagai sumber daya pangan, misalkan seperti daging sapi, daging kambing. Lalu yang kedua itu biasanya dimanfaatkan sebagai sumber kerajinan tangan seperti lokan, terus dirangkai menjadi perhiasan. Lalu yang ketiga itu dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai budaya manusia dan nilai kehidupan. Itu contohnya itu seperti bentuk kapal selam terus diadopsi ya dari cara ikan menyelam. Seperti itu. Selanjutnya tentang pemanfaatan sumber daya alam barang tambang. Selanjutnya ialah pemanfaatan sumber daya alam barang tambang. Nah, biasanya usaha pemanfaatan pertambangan dan bahan galian dalam pembangunan Indonesia itu, nah biasanya ini ya, yang pertama itu sebagai pemenuh kebutuhan sumber daya alam barang tambang dan galian dalam negeri. Yang kedua itu menambah pendapatan negara karena barang tambang itu dapat diekspor ke luar negeri. Dan yang ketiga itu memperluas lapangan kerja. Ini so pasti ya. Dan yang keempat itu memajukan bidang transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir itu dapat memajukan industri dalam negeri. Selanjutnya ialah pengelolaan sumber daya alam. Nah, untuk pengelolaan sumber daya alam ini sendiri, biasanya nih sumber daya alam itu perlu dilestarikan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Jadi, bila sumber daya alam itu rusak atau musnah, kehidupan bisa terganggu. Nah, ada beberapa hal yang dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Yang pertama itu berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan, dan yang kedua itu berdasarkan prinsip mengurangi.
Di sini dijelaskan juga ada dua sistem pengelolaan sampah, yaitu sistem pengelolaan formal dan ada sistem informasi. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang sistem pengelolaan formal. Jadi, sistem pengelolaan formal itu ialah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan yang dilakukan oleh aparat setempat, misalnya Dinas Kebersihan dan Pertanaman. Yang kedua itu sistem pengelolaan informal, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh dorongan kebutuhan untuk hidup dari sebagian masyarakat. Secara tidak sadar nih, mereka berperan serta loh dalam kebersihan kota dan mereka sebenarnya juga merupakan pendekar lingkungan. Nah, pembahasan selanjutnya ialah tentang pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. Jadi menurut Profesor Dr. Emil Salim, lingkungan hidup adalah segala benda dan kondisi yang ada dalam ruangan yang kita tempati dan memengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Jikalau menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup, nah ini Junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Nah, yang terakhir ini dari Profesor Dr. Otto Suemarowoto. Nah, lingkungan itu adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Selanjutnya kita perlu tahu arti penting lingkungan dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu lingkungan itu sebagai tempat tinggal. Jadi setiap makhluk hidup itu kan bertempat tinggal di dalam lingkungan tempat mereka berada tentunya. Nah, jadi makhluk hidup akan selalu berkelompok dengan jenisnya masing-masing. Di dalam lingkungan biasanya itu terdapat beberapa tingkatan makhluk hidup, di antaranya itu ada individu yaitu makhluk hidup tunggal, ada populasi yaitu kumpulan individu yang sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu, dan juga ada komunitas yaitu kumpulan populasi yang hidup pada suatu daerah tertentu, dan yang terakhir itu ada ekosistem yaitu kumpulan komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya dan membentuk suatu sistem. Selanjutnya tentang lingkungan sebagai tempat pencari makan. Jadi keseimbangan lingkungan atau ekosistem akan terjadi jika rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan itu tepat. Rantai makanan dalam suatu lingkungan pada dasarnya tiap-tiap komponen dalam lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai satu untuk yang lain. Contoh, rumput dimakan rusa dan rusa dimakan harimau, dan seterusnya. Yang kedua itu kita akan membahas tentang konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang pertama itu ada konsep kelestarian dan pendayagunaan sumber daya alam. Jadi secara umum nih, konsep dasar pengelolaan sumber daya alam ini ditujukan kepada dua hal. Yang pertama, untuk menjamin kelestarian kualitas lingkungan, baik dalam arti kata yang produktif, rekreatif maupun lingkungan, baik dalam arti kata produktif ya tadi rekreatif maupun estetik. Lalu yang kedua itu untuk menjamin adanya kelestarian hasil dan pemanfaatan sumber daya alam, artinya dapat terus-menerus menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Nah, jadi maksud dan pengelolaan sumber daya alam di sini ialah menjalin hubungan yang harmonis antara kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya alam. Yang kedua itu ada konsep hubungan kait-mengait. Nah, jadi pendekatan yang interdisipliner dalam penelaah atau pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam diperlukan karena manusia tidak dapat memanfaatkan suatu bentuk sumber daya alam tanpa memengaruhi sumber daya alam yang lain. Nah, dengan kata lain, sumber daya alam itu tidak saja beraneka ragam, tetapi juga sumber daya alam itu dapat menyebabkan yang pertama,
dapat menyebabkan peningkatan erosi tanah, terus yang kedua itu dapat penurunan kesuburan tanah, yang ketiga itu pengendapan aliran sungai oleh lumpur, dan yang keempat itu penurunan air permukaan di musim kemarau dan perlimpahan air di musim hujan yang dapat mengakibatkan timbulnya banjir. Lalu dapat penurunan kadar air tanah, dan yang terakhir itu penurunan hasil hutan lainnya. Setelah kita mengetahui konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam tadi, itu ada dua kan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yang pertama itu ada konsep kelestarian dan pemberdayaan sumber daya alam, dan yang kedua itu ada konsep hubungan kait-mengait. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang upaya pelestarian lingkungan hidup. Untuk upaya pelestarian lingkungan hidup ini, biasanya upaya pelestarian hutan itu dilakukan melalui tata guna lahan, peraturan TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia, reboisasi, dan sistem tumpang sari. Caranya peladang itu diperboleh menanam tanaman pangan diantaranya. Misalkan itu larikan pohon dengan perjanjian memelihara pohon hutan yang ditanam. Lalu setelah kira-kira 5 tahun, ketika telah menjadi besar, ia harus pindah. Seperti itu. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Adapun masalah-masalah kependudukan nih, yang pertama itu ada kemiskinan, kesehatan, pengangguran, masalah tingkat pendidikan, dan yang kelima atau yang terakhir ini masalah tingkat penghasilan pendapatan. Masalah tingkat penghasilan atau pendapatan. Nah, selanjutnya ialah yang B, yaitu masalah lingkungan hidup. Yang pertama itu tentang perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini mengakibatkan pemanasan global. Setelah itu tentu akan ada asap global. Setelah itu akan terjadinya bahan bakar fosil itu naik ke permukaan laut. Apabila itu terjadi, maka akan mengakibatkan gas rumah kaca, dan setelah itu akan mengakibatkan peningkatan keasaman laut. Dan yang kedua itu konservasi. Nah, untuk konservasi ini akan mengakibatkan kepunahan spesies. Nah, apabila mengakibatkan kepunahan spesies, tentu akan mengakibatkan lagi ini terhadap penurunan jumlah polinator pemutihan koral, sehingga ini juga akan terjadinya kejadian kepunahan Holosen. Nah, kemudian akan mengakibatkan spesies invasif, setelah itu akan mengakibatkan pemburuan liar. Nah, apabila telah melakukan pemburuan liar ini, tentu yang terakhir akan mengakibatkan spesies terancam. Dan yang ketiga ialah bendungan. Jadi bendungan ini akan menimbulkan dampak lingkungan dari bendungan tersebut. Yang keempat itu ialah energi. Nah, jadi energi ini akan mengakibatkan konservasi energi, kemudian akan berlanjut lagi mengakibatkan energi terbarukan. Setelah itu akan mengakibatkan penggunaan energi yang efisien, dan kemudian akan mengakibatkan komersialisasi energi terbarukan. Yang kelima itu ialah rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik ini akan mengakibatkan polusi genetik. Setelah itu akan mengakibatkan lagi kontroversi makanan hasil modifikasi genetik. Pembahasan selanjutnya ialah macam-macam peranan manusia terhadap lingkungan. Nah, jadi di sini manusia juga ikut berperan terhadap lingkungan. Yang pertama itu manusia sebagai organisme yang dominan secara ekologis. Yang kedua, manusia itu sebagai makhluk pembuat alat. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk perampok. Yang keempat, manusia sebagai penyebab evolusi. Dan yang terakhir itu manusia sebagai makhluk pengotor. Nah, kita telah sampai kepada materi terakhir, yaitu yang keempat, tentang prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi, kita sebagai manusia itu juga perlu melakukan sebuah usaha atau usaha-usaha lainnya mengenai pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, di sini akan membahas tentang prinsip pelestarian sumber daya alam hayati. Yang pertama itu ada prinsip toleransi, yaitu sumber daya alam mempunyai batas toleransi tertentu. Apabila batas ini dilampaui, maka akibatnya alam akan rusak.
Yang kedua ialah prinsip inoptimum, yaitu tidak ada sumber daya hayati yang bisa berkembang secara optimal. Yang ketiga ialah prinsip adanya faktor pengontrol, yaitu faktor yang dapat menentukan dinamika populasi sumber daya alam hayati. Yang keempat ada prinsip ketanpabalikan. Jadi beberapa sumber daya alam hayati tidak dapat diperbaharui lagi karena mata rantai dari suatu ekosistemnya itu telah terputus. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu prinsip pembudidayaan. Jadi sumber daya alam hayati itu telah dibudidayakan manusia, maka harus terus-menerus diperlihatkan dan dilindungi. Jika tidak, perkembangannya tentu menjadi terbatas dan lebih fatalnya akan menjadi punah.